darena. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu sab'u mi'atin utai hadis kang kaping 700 wal asratu lan punjul 10 iku sholatun bil masjidi ada khairun min alfi sholatin fima siwahu. Sholatun utawi sak sholatan fi masjidi ing dalem masjid ingsun, Masjid Nabawi. Hadza yo ikilah Masjid Nabawi. Iku khairun luwih bagus min alfi sholatin katimbang saking 1000 sholatan. Fima ing dalem masjid siwahu kang sakliyane masjidi. Illal masjidil harama illal masjida kejaba masjid al harama kang haram, masjidil haram. Rawal Bukhari wa Muslim ngan Abi Hurairah. Ala hadis samumiatin uti hadis kang kaping 700 wa asyara lan punjul 11 iku silaturahimi utawi nepung kasih sayang, nepung silaturahim utawi wa husnul khuluqi lan baguse budi pakerti wa husnul jiwari lan baguse tetanggan iku yu'ammirna bisa ngrameake apa ya kulun, bisa ngrameake apa ya silaturahim, bagus akhlak wa husnul jiwar, bisa ngrameake ad-diyaro ing desa. Wa yazidna lan bisa nambahi apa ya kulun, nambahi nang di fil akmari ing dalam berkah umur. Rawahu Ahmad. Al hadis sab'umiatin uti hadis kang kaping 700 wa asyara lan punjul 12 iku sholatul jamaati utawi salat berjamaah iku tafdulu munjuli apa ya sholatul jamaah ataupun lebih utama apa ya sholatul jamaah. Sholatul jamaah itu sholat jamaah iku tafdulu lebih onjo apa ya sholatul jamaah. Sholatul fardhi iku tafdulu li utama iku tafdulu masyaallah bisa niwasrin derajat. Sholatul jamaah itu sholat jamaah iku tafdulu punjul apa sholatul fardhi munjuli apa iki sholatul fardhi atau sholatul fardhi iki harokate garai angele. Sholatul jamaati sholat jamaah iku tafdulu munjuli apa ya sholat jamaah sholatul fardhi ing lha iku mulane tu ta ya sholatul fardhi ing sholat dhewekan bisa ngin klan punjul pitu wa misrina lan 20 apane darajate iki harokate wa insyaallah dalam hadis liya nggih sholatul fardhi. Mungkin ke cetakan sing niki sami. Untuk cetakan diane insyaallah ya sholatul fardhi. Sab'a wa asrina darajah rawal Bukhari wa Muslim ngan Ibnu Umar. Al hadis sab'umiatin uti hadis kang kaping 700 wa salasata asyara lan punjul 13 iku sona'ul ma'rufi. Sona'ul ma'rufi utawi piro-piro penggawean bagus. Iku taki bisa ngedohake apa ya sona'ul ma'ruf, ngedohake masori asu'i ing piro-piro penggawean. Wa sedaqatu utawi sedaqah khofian kang samar iku tutfi'u bisa ngedohake apa ya sedaqah khofi wa dabarrobi ing bendune pangeran. Wasilaturrahimi utai silaturrahim iku tazidu bisa nambahi apa ya silaturrahim al umrah ing berkah umur. Wa kullul ma'rufi uti sekabiane perkara bagus iku sedaqah. Wa ahlul ma'rufi utawi ahli kebagusan di dunia ing dalam dunia hum yo ahlul ma'ruf di dunia iku
ahlul ma'rufi dadi ahline kebagusan fil akhiratin dalam akhirat. Wa ahlul mungkari utai ahli kemungkaran fit dunya ing dalam dunya hum yo ahlul mungkar iku ahlul mungkari dadi ahli kemungkaran fil akhiratin dalam akhirat. Wa awalu man utai kawitane wong yadkhulu kang manjing sapa yo man al jannata ing swarga iku ahlul ma'rufi ahlil ma'ruf. Rawahu Tabrani ngan Ummu Salamah ngan Ummi Salamah. Al hadis samumiatin uti hadis kang kaping 784 lan punjul 14 iku sinfani utawi golongan loro utawi pantan loro golongan loro min ahli nari saking ahli neraka iku lam arohuma ora ningali sapa ingsun ing sinfani ba'du ing dalam sause sedaning sun. Rupane kaum mangahum kang iku bareng sartane kaum siatun utawi cumeti ka'adna bil bakori kaya dene buntute sapi. Yadribu nakang mukuli sapa ya kaum biya kelawan siatun annasai menungsa. Wanisa unlan wong wadon kasiatun kang pepaes sapa ya nisa. Ngariatun tur kang pira-pira Buddha. Mailatun tur kang pira-pira condong. Mumilatun tur kang pira-pira pantes ataupun kawes. Ru'usuhunna kang utawi sirahe An-Nisa iku kaasnimatil bukti kaya dene punuke onta. Almailati kang condong layadkhulna kang ora manjing sapa ya nisa aljannata ing swarga. Wala yajidna lan ora nemoni sapa ya nisa riha ing ambune swarga. Wa inna riha lan temen setune ambuning swarga iku layu jadu yektine den temu apa ya rih min masirati kadza saking pilakon semene wa kadalan sakmene rawahu Ahmad ngan Abi Hurairah. Al hadis sabmumiatin uti hadis kang kaping 700 wal khamsata lan punjul 15 iku sholatul laili utawi sholat bengi iku masna rong rekangat. Fa idza khasya mongko ing dalem nalikane kuwatir sapa hadukum salah suwijine sira kabeh as-subha ing salat subuh ya sholat mongko sholato sapa ya sira sholat mongko sholato sapa si ahad rokngatan ing sak rekangat wahidatan kang siji tutiru kang gawe witir sapa si ahad tutiru kang gawe witir lahu kadene si ahad opo ma salat kot sholat kang temen-temen salat witir sapa si ahad. Rawal Bukhari wa Muslim ngan Abi Umar. Al hadisu sabmumiatin wasit tata asaro sautani mal'unani fid dunya wal akhirah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke 710. Salatun fi masjidi ada khairun min alfi salatin fi masiwahu illal masjidal haram. Jadi apapun yang disandarkan kepada Rasulullah itu dinisbatkan
dibangsakan ke Rasulullah, yang artinya nilai tambah positifnya bernilai di ngarsane Gusti Allah dan di alam semesta itu lebih. Nah ya, karena kita kenal assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya sahibal anwar, contohnya ya sahibal kautsar ya sahibal rojal ya sahibal liwa dan seterusnya. Jadi dalam artian kenapa sih sholat di dalam masjidnya Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi? Sesolatan bisa diartikan berarti gerakan takbiratul ihram bersama niatnya, Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, tumakninah, duduk di antara sujud, lalu berdiri lagi, itu berarti kan 1 rakaat. Khairun min alfi sholatin fima siwahu. Nah, itu lebih baik dibandingkan 1000 sholat di lain tempat, kecuali ada kebersamaan, ada penyamanya, ada pengecualinya, yaitu Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah. Itu. Jadi makin kita itu arif ke Rasulullah, mengenal lebih mengenal lagi ke Rasulullah, maka nilai sebuah ilmu pengetahuan apapun pengetahuannya akan ke arah kamil. Syariat lebih mengenal pada Rasulullah, maka syariatnya kamil. Dan seterusnya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya sahibal anwaduh Nabi kang duweni cahaya. Nah, kita yang memiliki cahaya, sahibnya Anwar ya Rasulullah, sahibal Anwar ya Rasulullah. Nah, dari cahaya contohnya, cahaya menyorot kepada bumi beserta seisinya. Di bumi ada keberadaannya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan terkena matahari, ada kehidupan. Di dalam kehidupan itu akan fotosintesis ataupun ada aktivitas dari rumput sampai pohon-pohon dan seterusnya. Nah, berarti apa kalau kita hanya mengatakan ya sayyidi ya Rasulullah ya sahibal anwar, berarti kan sudah mengalam. Nah, semesta ini berarti siapa? Kan kayak gitu. Siapa? Kalau terkena cahaya, dan cahaya matahari itu akan menghasilkan bentuk-bentuk perubahan dari biji menjadi akar, dari akar muncullah satu daun, dari daun kedua, daun ketiga, lalu muncullah satu batang. Satu batang. Berarti karena cahaya itu, lihat tahkikan kepada satu ngarif kita ke Rasulullah, sahibal anwar itu siapa? Ya Rasulullah. Maka kita melihat rumput pun akan melihat siapa sih rumput ini. Ya, dalam nilai tersebut kita bersolawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, lagi berjemur sambil bersolawat. Indahnya kalau kita itu lebih terus dalam mengenal beliau. Masjid Nabawi 1 rakaat dibandingkan kita sholat di masjid pribumi kita, di negara-negara kita, di daerah-daerah kita masing-masing, itu perbandingan 1 dibanding 1000. Nah, karena ditendentasikan ke Rasulullah. Kalau amal yang ditendentasikan pada Rasulullah, ya wa insya Allah bernilai subjektifnya itu luar biasa. Ke arah objeknya, dari subjektifnya itu ke
Rasulullah dah objeknya itu luar biasa ke arah manapun dalam maf'ulnya ataupun predikatnya nanti ada manfaat dan ada barokah. Kemanfaatannya apa? Kemanfaatannya ya banyak, karena keseimbangan alam adalah dari bersolawat. Solawat itulah sebenarnya adalah sahibul anwarnya Rasulullah pribadi. Cuman dalam sindiran di sini dengan satu hadis, sholatun fil masjidi hada khairun min alfi sholatin fi ma siwa illal masjidal haram. Kenapa ada ilah di sini Rasulullah? Ada pengecualiannya. Jadi yang dinisbatkan yang sesuatu yang sudah dinisbatkan pasti ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya. Jadi tatkala kita kayak gini udah benarkah? Ya udah benar, kecuali hal yang seperti ini. Maka dari belajar ilah kita akan belajar dari kesalahan. Tidak akan kita akan mengalami wis bener, belajarlah dari kesalahan. Karena makin kita itu mengenal isbat, pasti ada yang menafikan. Nah di sini illal masjidal haram ada kenafikan. Padahal sudah dinisbatkan. Akhirnya koma illal masjidal harama. Sudah benarkah kita? Belum. Maka lanjutkan terus. Ilal lahdi, sampailah kepada luang landak. Jadi rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Contoh lagi, sekarang musim-musim mendekati ataupun bulan-bulan Hijriah, di mana bulan 4 Allah memilih ada 4 hari, Allah memilih ada 4 bulan, Allah memilih ada 4 orang yang digandrungi nang swarga, dan Allah memilih ada 4 orang yang nang kono ki mau mempunyai kecepatan yang luar biasa segala sesuatunya. Nah, dari 4 bulan ini ada bulan Ar-Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ayo kita ke Mekah. Tendentasinya pertama adalah di mana beliau Rasulullah itu dilahirkan. Bismillahirrahmanirrahim, kepengin ziarah ke tempat di mana beliau Rasulullah itu dizohirkan. Di sana ada apa? Di sana ada Ka'bah, di sana ada apa? Lalu kita beribadah di sana. Jadi kalau tendentasikan kepada Rasulullah, wah insya Allah ada objek-objek yang nantinya luar biasa juga. Hadis yang ke berikutnya 711, silaturahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirnal diyar wa yazidna fil a'mar. Bersilaturahim, silaturahim itu nepung rahmat lah, nepung persaudaraan, nepung kasih sayang, saling tepos liro, tenggang rasa. Makanya tema dalam silaturahim itu banyak sekali. Bisa dengan kunjungan, bisa dengan adanya hajat, bisa dengan alat komunikasi, bisa dengan mengirimkan wesel, bisa dengan mengirimkan hadiah, bisa dengan mengirimkan panenan dari sawah, bisa mengirimkan buah-buahan, bisa mengirimkan apa itu sudah termasuk silaturahim. Lebih bisa, kalau lebih bisa kok ketemu, berjabatan tangan, ngobrol, dijuduli silaturahim, wadai iku silaturahim, obrolannya
yang sudah dibungkus dengan silaturahim, wa insya Allah sudah di dalam kasih sayang Allah. Jadi pengertian silaturahim, walaupun toh kita mau dagang, keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun silaturahim, karena nanti bertemu dengan klien ataupun pelanggan-pelanggan yang harus kita temui apabila jadi pedagang. Kalau jadi petani ya niat ingsun silaturahim. Jadi nepung kasih sayang Allah yang wasingat ngala kulise. Kasih sayang Allah itu lebih jembar kepada segala sesuatunya, kepada sesuatu apapun, terkecil pun Allah itu wasingat kulisain. Rahmat kasih sayang Allah wa husnul khuluq, berakhlak yang baik serta bertetangga yang baik, berkeluargaan yang baik akan menjadikan desa itu ramai dalam syiar positif, juga akan menambahkan berkah-berkah dalam umur sing berkah. Akhirnya ada berkah, manfaat. Kalau orang-orang ahli sunnah pasti mengimankan adanya syafaat, adanya manfaat, mengimankan adanya apa itu? Barokah. Sehingga para waliullah itu cara-cara memasyarakatkan sunnah, mensunahkan masyarakat, mensilaturahimkan masyarakat, memasyarakatkan silaturahim dengan cara budaya yang sudah ada, tapi terseliplah satu pelajaran-pelajaran ajaran-ajaran Rasulullah. Insya Allah paham ini, Insya Allah bisa dipahami bahasanya nepung silaturahim sama halnya menepung dengan kasih sayangnya Allah. Dan perlu kita ingat bahwasanya Al-Quran yang 30 juz judulnya niku Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatul rahmat. Dengan menyebut namanya yaitu Allah yang persifatan Rahman Rahim, itu judulnya. Seandainya saja judulnya Al-Quran adalah Bismillahil Jabarutu wal Marut ataupun Jabarun wal Jabarut, coba dengan menyebut namanya Allah yang murbawasesa dan sangat jumawa, apa yang terjadi coba? Ramanut sikat, Ramanut ajurna, salah setitik melentrong melintir. Itu luar biasa. Jadi silaturahim judulnya beragama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tema Al-Quran 30 juz di sketsa lebih kecilnya menjadi surat Yasin, sketsa lagi menjadi suratul Fatihah, lalu diperkecil menjadi Bismillahirrahmanirrahim, sehingga Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi, pembawa rahmatan lil alamin. Jadi kenalilah Allah dari kasih sayangnya, maka kita akan lebih kenal siapa Allah dan Rasulullahnya. Tapi kalau kita ingin mengenal Allah dari kekurangan dalam diri kita, maka kita akan mengenal Allah kalau Allah itu bertolak belakang dengan kasih sayangnya. Allah tidak adil, Allah kejam, Allah tak berperi kemanusiaan, Allah mengancam, Allah menyiksa, Allah membuat sengsara, Allah membuat tidak nyaman. Karena yang kita kenal adalah kekurangan pada diri kita.
menimbulkan keputusasaan, itulah yang dikatakan putus rahmat Allah. Dan perlu kita ingat, amal sebanyak apapun 50 tahun tidak berhenti ibadah siang dan malam akan hangus lebur dengan satu amal putus asa. Nah, ya. Tidak ada amal besar apapun akan hangus kalau berputus asa, mutus rahmat Allah. Jadi kenalilah kasih sayang Allah, maka kita akan lebih dituntun kepada mengenal Allah yang berasma Rahman. Namanya siapa? Ar-Rahman, yang berarti sayang. Karena nama menjadi bentuk pekerjaan Allah, membentuklah sifat Allah, persifatan asih. Dari nama Rahman bukan sekedar nama, berperilaku pada Allah, menjadikan sifat. Dari sifat pengasihnya Allah, mohal kalau Allah itu tidak wujud qidam baqo. Kasih sayang Allah tidak akan mohal kalau tidak qidam baqo. Jadi afngal sifat kepada sifat pribadi Allah. Kenalilah Allah dari rahimnya Allah. Tresnane Gusti Allah orang dalam wujude endep, dhuwur, abang, ijo, kuning, putih, itu tidak, melainkan kasih sayangnya Gusti Allah kepada hati dan amalnya itu selamanya. Nah, kita mengenal itu. Allah bernama Rahim. Ar-Rahim itu Allah. Lalu dilakukan oleh Allah menjadi persifatan per detiknya Allah. Persifatan rahimnya Allah menjadi bentuk sifat. Sifatnya Allah adalah wajib wujud. Berarti rahimnya Allah wajib wujud. Bukun di mana bentuk wujud kasih sayang Allah tidak melihat dari wujud? Banyak. Dari kita bangun, tidur, bangun, kita menyaksikan betapa kasih sayangnya Allah itu wujud. Qidam, kasih sayang Allah itu tidak didahului dengan kita beribadah lalu Allah sayang pada kita, itu bukan. Karena Allah bersifatan qidam, baqo, tetap kekal kasih sayang Allah. Lalu kenapa kita itu kok sengsara? Oh, berarti kita yang sering gagal paham dengan Allah. Kalau Allah bersifatan bernama Al-Latif, lembut, cara membimbingnya, cara mengarahkannya, itu kan asma. Perilakunya Allah adalah detail sekali, sampai gagal paham kita. Perilaku afnalnya Allah ke arah detail seperti itu, maka persifatan detailnya seperti itu, latifnya wujud. Qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdanah ila akhirih. Lalu dipraktekkan, dimanifestasikan, perwujudan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau Allah itu bernama As-Sabur, lalu Rasulullah mempraktekkan sabarnya lahir batin. Makanya Allah persifatan wujud qidam baqonya, sabarnya Allah jelas wujud, sabarnya Allah jelas qidam, sabarnya Allah adalah baqo. Lalu Rasulullah akhlaknya adalah takhalluq bi akhlaqillah. Akhlaknya adalah menggunakan akhlaknya Allah. Nah, ini sudah paham ya? Akhlak sabar Gusti Kanjeng Nabi berakhlak dengan takhalluq bi akhlaqillah. Berakhlaknya dengan akhlaknya Allah. Yang seharusnya sabar itu Allah. Kenapa perilaku sabar itu Rasulullah dhahirun wa batinan? Maka tatkala nama-nama Allah itu ada 6.000, maka nama Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bernama 1.000. Karena mempraktek ataupun melaksanakan yang sebenarnya adalah af'alullah, pekerjaan Allah, tapi oleh Rasulullah dipekerjakan. Maka persifatan inilah
sebagai jembatan. Kenapa sih harus mengenal Rasulullah? Jembatan ke Allah. Jembatan ke Allah. Asmaul Husna 99 itu baru nama. Nama Allah ke afngal Allah menimbulkan sifat. Oleh Rasulullah sifatullah, asma Allah menjadi afngal pribadi Rasulullah. Sehingga menempuh kepada sifatullahnya yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, mengajak pada umatnya digiring untuk kerana kenali Allah dari asmanya, kenali Allah dari afngalnya, kenali Allah dengan sifatnya. Kalau Allah itu pemaaf, kenapa kita tidak menjadi pemaaf? Kalau kita pemaaf lalu dikerjakan 2, 3, 4, 5 kali, akan terbiasa menjadi jiwa pemaaf. Pemaaf inilah menjadi sifatnya wong kata pemaaf. Lah padahal itu adalah sifat afngal Allah. Orang yang seperti ini akan bersama dengan Allah, akan melihat rumput pun terlihat tentang keberadaan Allah dan Rasulullahnya. Jadi jangan pernah keluar dari Rasulullah. Mengenal Allah tidak mengenal Rasulullah tidak sempurna. Mengenal Rasulullah mengenal Allah. Keduanya menjadi momen penting ataupun sebuah bukan momen lagi, perihal penting banget. Syahadatannya itu harus bareng-bareng. Jadi ngaji hadis itu pada karo berasa, jangan berasa hanya di majelis, terasa dengan kehadiran beliau Rasulullah. Allahumma amin. Jadi jembatan. Ngaji ya kon berperilaku husnul jiwar, kon husnul khuluqi, wis berbaik dengan manusia. Akhirnya kepada tahqiqnya adalah takhalluq, berakhlaklah kalian semua, bi akhlakillah, dengan akhlak Allah. Apa Allah tersinggung apabila pemaaf dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh umat Rasulullah? Allah tidak akan tersinggung, justru akan mengatakan yang pemaaf adalah saya. Tapi karena kamu menjadi pemaaf, padahal itu adalah sifat yang wajib bagi saya, sifat yang qidam bagi saya, baqo bagi saya, maka kamu adalah bagian dari saya. Indahnya itu seperti itu. Tidak akan cemburu Allah kepada perilakunya kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada hadis yang berikutnya, sholatul lail masna ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Muga-muga kita termasuk jadi golongan-golongan yang selalu dalam cinta Allah dan cinta Rasulullah. Allahumma amin. Mubarokah, manfaat, lumeber dumateng anak putu turun kita sedanten, manfaat juga kepada orang-orang yang kita cintai serta orang-orang yang mencintai pada kita. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.